sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Ampuni Tuhan, layakan kami supaya apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh dilayakkan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Kami penuh di hati kami. Jangan setiap kami biarlah hadiratmu boleh turun di tempat ini. Hadiratmu boleh menguasai hati kami. Dua atau tiga orang berkumpul di situ namamu dipuji, Amin. Engkau ada di tengah kami Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlu jangan. Kami perlu anugerah. Kami boleh belajar akan ketetapan-ketetapan. Kami boleh belajar akan kebenaran firman. Karena firman-Mu yang menolong kami. Amin. Yang menuntun setiap langkah kami. Amin. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan doa kami yang penuh dengan kekurangan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita diberi kesempatan, kesehatan pada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk hari ini. Kita boleh naikkan pujian dengan hati yang penuh dengan kerinduan dan hati yang penuh dengan sukacita. Kita naikkan dengan pujian betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Betapa aku mencintai segala yang kau terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi. Yang tiada pernah berhenti. Kita mulai dari awal. Betapa aku mencintai. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Segala yang telah terjadi. tak pernah sendiri. Pernah sendiri dari hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku
menjadi yang baru, bagai emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir, yang tiada pernah berhenti. Betapa kami mencintai Tuhan, mencintai segala yang telah terjadi, segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari Di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik, oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti
mengalir, air mengalir yang tiada pernah berhenti. haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik Tuhan. Kasih-Mu mengalir memenuhi hati kami, Kasih-Mu mengalir menolong hidup kami. Segala puji syukur hanya bagi kami sembah penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh Kau telah tetapkan kami menjadi anak kemuliaan-Mu. Kau selamatkan kami, Kau tebus dosa kami, haleluya. Kami sanjung Engkau Tuhan, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Ku beri kemuliaan, Ku beri kemuliaan dan hormat, Ku angkat suara pujian, Ku agungkan nama-Mu, Ku beri kemuliaan dan hormat, Ku angkat suara pujian, Ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, Amin. tiada Seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin, amin, amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Katakan ku beri kemuliaan-Mu dan hormat. Ku angkat suara pujian, Ku
besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. 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 Ya Tuhan, kami sanjung Engkau Tuhan.
Tidak ada kasih yang besar seperti kasih yang rela memberikan darahnya untuk menebus dosa kami, untuk menyelamatkan kami Tuhan, supaya kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ada di tengah kami Tuhan, menjamah setiap kami, memulihkan kami, menyertai, menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kasih seperti kasih-Mu, tidak ada cinta seperti cinta-Mu Tuhan. Engkau rela supaya kami mendapat kemuliaan-Mu Tuhan, supaya nama kami tercatat di dalam kerajaan surga-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati apa yang sudah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Mari Tuhan beracara dari awal, pertengahan hingga akhir. Amin. Biarlah kami saling menguatkan, saling menegur, saling menghidup, saling mendidik. Lewat firman-Mu, lewat kebenaran-Mu Tuhan, kami boleh dimenangkan, kami boleh dibenarkan, kami tunduk pada kebenaran-Mu. Biarlah belas kasihan, anugerah, kebajikan, kemurahan, kasih karunia dari Tuhan yang mengikuti hidup kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Mungkin kami berikan kesempatan bagi saudara-saudari yang akan menyaksikan cinta kasih Tuhan atau mau sharing. Kalau belum ada mungkin saya mulai dulu ya. Mungkin saya menyaksikan cinta kasih Tuhan karena banyak sekali pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Saya menikah sudah kurang lebih 27 tahun, saudaraku. Jadi suka duka pernikahan sudah saya alami. Banyak sekali pertolongan Tuhan, banyak sekali saya mengalami mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan. Jadi saya merasa bersyukur Tuhan mengasihi saya, Tuhan senantiasa memperhatikan. Penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna, saudaraku. Ini terjadi di tahun 2015, saudaraku. Di tahun 2015 itu namanya sebuah keluarga itu semua punya pergumulan, punya proses ya. Dimana di tahun itu saya ada pergumulan tentang keluarga ya, ada pergumulan, ada persoalan tentang keluarga sehingga menyebabkan saya sakit dan sempat saya periksakan ke dokter bilang kalau tipes. Saat itu saya tipes, jadi saya harus istirahat, harus minum obat, harus ya istilahnya saya harus resign dari pekerjaan saya, artinya saya harus bed rest ya. Selama saya sakit, saya tidak bisa makan, sedikit selalu tumpah, tidak bisa mengerjakan apa-apa. Di situ saya mengalami sakit itu selama 1 bulan. Jadi selama 1 bulan saya mengalami ngedrop dan saya hanya bisa tidur di atas tempat tidur. Saya tidak bisa ngapa-ngapain, sehingga pekerjaan saya terbengkalai. Anak saya yang biasa saya antar sekolah itu tidak mau sekolah karena saya tidak bisa mengantar. Di sini saya merasa apa yang harusnya saya kerjakan, saya sedih ya saudaraku. Saya tidak bisa mengerjakan apa-apa, hanya bisa di atas tempat tidur, hanya bisa diranjang. Kemudian saya di situ berseru kepada Tuhan, saya minta ampun kepada Tuhan karena obat sudah habis, saya sudah periksa, ganti dokter, dan saat ganti dokter diagnosa pun berlainan. Yang satu bilang tipes, yang satu asam lambung, yang satu apalagi. Kemudian di situ saya merasakan benar-benar saya harus minta kesembuhan dari Tuhan. Saya koreksi diri, saya minta ampun. Saya benar-benar minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni segala kesalahan saya. Kadang kesalahan kita itu sedikit pun kita tidak koreksi melalui perkataan. Seringkali hati kita, saudaraku, hati kita itu merasa kecewa, dendam, sakit, kepahitan itu seringkali yang saya rasakan. Dari situ saya belajar supaya iblis itu tidak mengambil
hak saya, tidak mencuri kesehatan saya, karena saat saya sakit iblis mempunyai kesempatan untuk mencuri kesehatan saya, mengambil yang seharusnya saya sehat, saya bisa bekerja, beraktivitas, saya tidak bisa ngapa-ngapain karena iblis mencuri, membinasakan, mengambil hak saya yang seharusnya saya dapat berkat dari pekerjaan saya, dari usaha saya tidak mempunyai apa-apa, tidak mendapatkan hasil apa-apa, malah saya mengalami kesakitan yang tumpah-tumpah terus, lemes, tidak bisa berdiri. Kemudian saya minta ampun kepada Tuhan, saya serahkan kepada Tuhan saya. Puji Tuhan, tidak dengan minum obat saya mengalami pemulihan, proses pemulihan demi pemulihan, dan saya mengalami kesembuhan. Dari situ saya belajar untuk sekarang bisa berserah sepenuhnya kepada Tuhan, saudaraku. Dari situ saya mengambil hikmah bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan pertolongan, yang memberikan kesembuhan. Di situ, mulai dari situ saya selalu mengucap syukur karena saya mengalami kesembuhan yang luar biasa dari Tuhan. Saya tidak ke dokter lagi, dan sampai sekarang puji Tuhan saya diizinkan Tuhan untuk berada di tempat ini bersama dengan saudara-saudara. Saya mengalami kesehatan, saya mengalami ketenangan, saya mengalami sesuatu yang luar biasa yang saya bisa syukuri, saudaraku. Itu yang saya terima sampai Tuhan izinkan di usia saya yang ke-50 ini saya bisa menimang cucu, saya bisa merasakan kebahagiaan mempunyai cucu. Itu yang saya rasakan, dan saya bersyukur kepada Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sangat baik, Tuhan pelihara hidup saya. Saya tidak melihat berapa jumlah usaha penghasilan kami, pendapatan kami, tapi saya melihat betapa Tuhan menyertai kehidupan saya sampai saat ini. Terlebih kesehatan, saudaraku, kedamaian, ketenangan dalam rumah tangga, sukacita, itu yang terpenting, saudaraku, yang bisa kami rasakan, keluarga kami rasakan. Itu yang terpenting bagi kehidupan saya. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan, dan sukacita itu yang terpenting dalam kehidupan saya, keluarga, ya saudara, khususnya. Itu kesaksian dari saya, saudaraku. Mungkin ada yang mau berbagi kesaksian, ada yang sharing, mungkin ada. Puji Tuhan, Bapak. Oke, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, ternyata Tuhan itu tidak diam. Ternyata Tuhan itu di mana-mana kita tuh tetap nomor satu Tuhan. Itu kebetulan tuh kemarin, ya, saya habis jam 11 pagi gini, selesai mencuci, kok badan saya tuh panas dingin. Nah, jadi panas dingin ini saya pikir biasa, mungkin karena cuacanya panas. Saya pagian nyuci, habis itu kok saya lepas saja udah kok nggak tahan, saya tiduran ya. Jadi makin nggak bisa tidur, nggak bisa apa-apa. Dada sebelah kiri atas ini sakit. Terus saya panggil Ruben, yang ada ya Ruben aja, kami berdua sama Ruben. Ben, tolong papa dipijetin. Saya tidur lama-lama, tangan saya dipegang Ruben itu kesakitan sekali. Tangan kiri, tangan kanan. Terus kaki, Ben, kakinya pijetin. Aku capek pak, aku mau tidur. Ini ada momo, ada Rubennya. Udah sekali lagi pijetin lagi, kalau nggak diinjak-injak. Aku bilang, enggak. Terus saya dalam hati tidak saya sampaikan, hanya saya dalam hati, Tuhan tolong sembuhkan sakit saya, sakitnya apa, mulai pagi saya sehat, mungkin saya kenapa kok sampai seperti ini. Nah, terus ya, sambil diem aja, mungkin saya capek ya, dalam hati pujian terus, dalam hati. Terus Ruben tuh tidak saya suruh, tidak apa-apa, ambil telepon saya nelpon mamanya, dan mamanya di Semarang gitu. Mamanya di telepon, suruh sore ini pijat, besok pagi berobat ke puskesmas. Mah, Pak disuruh, Mama suruh berobat atau suruh pijat, uangnya besok aja nggak apa-apa. Tukang pijatnya kan tetangga. Uangnya besok aja, bilang Mama biar kasih, nggak usah, saya sembuh aja, sembuh, saya dalam hati hanya gitu aja. Terus saya pujian pelan-pelan, kok tetap nggak enak. Terus, oh mungkin saya kelaparan, pagi tadi belum sarapan. Saya bangun, makan tuh mulut saya nggak ada enak, nggak ada rasanya. Saya cari-cari di kotak obat, kalau seperti ini nggak ada orang, saya bisa bayar. Karena kenapa selama ini
sakit kok tangan kaki semua sakit ya, puji Tuhan. Terus saya ingat pada waktu itu arwah Mbah Rut ya, Mbah Rusi ya, itu saya pegang badannya panas tapi kaki sama tangan dingin. Terus tangan dihubung semut, lihat ya Mbah ya, tangannya dihubung semut, saya bukai, saya bersihkan, hubung semut. Nah, apakah seperti saya itu seperti ini? Tidak Tuhan, tidak. Saya masih pelihara anak-anak saya, anak-anak Engkau. Saya punya tanggungan masih banyak Tuhan, jangan cabut saya. Tapi nggak tahu kok Ruben langsung hilang kemana, saya cari-cari. Udah, saya udah pasrah kalau memang Tuhan mengendaki itu, apa boleh buat. Tapi tetap janjinya tetap kami pegang. Oke, terus saya tidur. Tahu-tahu bangun jam 1 siang. Oh, masih jam 1. Bangun minum air putih 2 gelas. Sengaja air putih tak banyaki 2 gelas. Tidur lagi, nggak bisa tidur, minum lagi 2 gelas. Ternyata buang air kecil lama sekali. Ternyata buang air kecil lama. Tapi buang air kecil itu rasanya badan agak enak. Mungkin obat udah masuk atau apa nggak tahu. Mungkin ujian saya tidur sambil ujian di HP. Dengarkan aja lagi, dengarkan. Maghrib saya bangun, badan masih nggak enak. Makan banyak. Sebabnya kalau orang makan banyak kuat pasti sembuh. Tuhan saya bilang dalam nama Tuhan Yesus. Tapi saya campuri obat lagi, Butek, ada keri-keri obat, ada Butek flu. Tak minum aja lagi sudah. Habis itu tidur. Tadi pagi jam berapa ya? Jam 2:30 pagi saya baru bangun. Ya puji Tuhan badan kok enak. Mau masak nasi, mamanya nggak ada, Bella nggak ada. Esa Ruben besok hari ini libur, tinggal Esa aja sekolah, udah nggak jadi masak nasi kan. Tidur lagi, bangun jam 5, Pak setrikakan baju, ya Esa setrikakan baju, Esa mandi, berangkat, kok enak sekali, saya mandi basah sekali, mandi keramas sampai di kena, mengantar Esa sekolah. Ya puji Tuhan sampai sekarang, ya agak, ya pokoknya masih sudah sehat lah. Terus jam 10:15 saya baru selesai nyuci lagi tadi. Selesai ditelepon Esa, Pak jemput jam 11. Aduh, acara jam ini jam 11. Setengah 12 Pak ya acaranya di apa itu. Udah tak jemput dulu. Saya lewat sini kuliah di mobil Pak Pram sudah ada. Waduh, saya laju lagi langsung food kembali langsung ajak Ben kamu ikut mandi, ikut ibadah. Pokoknya mandi nanti papa pulang udah pas pulang selesai pas ganti baju. Ya, puji Tuhan. Saya berangkat ke sini ya. Jadi memang Tuhan tuh di mana-mana Tuhan selalu membantu, memperbaiki, untuk menolong untuk umatnya yang percaya kepada Tuhan. Saya percaya itu karena saya nggak nyangka kalau hari ini saya sudah bisa hadir di sini pagi saja. Nah, terus ibu juga pagi tadi telepon bilangnya hari ini diusahakan sampai datang, tapi kok jam segini kok nggak ada ya, karena ya puji Tuhan, semoga apa yang dindaki Tuhan pasti akan datang ya, jadi harapannya itu aja ya. Jadi saya sebagai anak Tuhan selalu sangat berterima kasih karena kehidupan saya, rumah tangga saya diatur oleh Tuhan yang Maha Baik. Terima kasih. Terima kasih. Kesaksiannya terima kasih Bapak. Memberikan kita kesehatan, kesempatan, berarti kita juga harus menyediakan waktu untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, terutama bersyukur ya Tuhan sudah baik. Mungkin ada lagi yang akan menyaksikan cinta kasih Tuhan, Bapak, Ibu. Ibu, monggo. Puji Tuhan, sudah satu iman kita dapat bersyukur di tempat ini. Pernah sudah beberapa kali kita bergabung. Seperti ini tadi, karena sudah datang ya. Karena saya di mana mereka Tuhan yang membimbing, Tuhan yang memberi kesehatan di perjalanan atau di rumah mereka. Kita enggak bersekutu bersama-sama dengan Pak Anas. Sebenarnya saya mau bersaksi. Saksi saya ini sebenarnya itu kebenarannya ya dan Tuhan. Betul. Saya
sudah lanjut usia, hampir seperti Pak Abraham, dia udah menjelang 100 tahun, kalau saya belum, sekitar hampir 70 ya sudah aku. Saya dengar tadi kesaksian Ibu tadi sungguh luar biasa di dalam rumah tangga, sering pergumulan, sering sakit ya. Apalagi kalau mau bekerja, bagaimana kalau kita bekerja kalau kita sakit. Jadi Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap ya menyembuhkan, memberi mujizat kepada anak-anaknya yang mengasihi, yang cinta kepada Tuhan Yesus, kalau memang betul-betul dia percaya. Ya, saya menyaksikan cinta kasih Tuhan. Latar belakang saya orang Medan, ya saudaraku ya. Sayangnya Pak Anas tidak sini. Tadi saya kok ini separuh aja dulu saya saksikan ya, nanti kalau sudah apa, karena panjang sekali. Mulai berumah tangga sama suami saya kami waktu itu masih kawin muda, 18 tahun, udah ada 20 tahun suami saya. Gitu. Jadi karena itu juga Tuhan pelihara kami ya, saudara-saudaraku, Tuhan pelihara kami. Masalah demi masalah. Karena entah saya berpikir kami kurang dewasa berumah tangga, dan rumah tangga sesudah saya mengikuti ibadah di dalam kompra-kompri di ibadah kita ada juga. Mungkin sesudah saya berpikir baru-baru ini mungkin kami dulu berumah tangga, suami saya ya belum begitu memahami lah masalah di dalam rumah tangga. Yang penting kasih, cinta gitu. Sampai anak kami 7. Banyak kalau 7 dulu belum ada KB. Ya, belum ada KB ya. Jadi 7, 1 sudah dipanggil Tuhan. Sudah itu kami berumah tangga selama 50 tahun. Sampai sekarang ini suami saya di Sumatera, waktu itu ya pendekatannya saya ke Jawa karena anak-anak sudah besar, sudah dipanggil bekerja. Ada yang di Jogja, ada yang di Surabaya. Jadi saya dipanggil. Selama kami berkeluarga emang sakit, tapi Tuhan tolong. Cuman bapaknya suami saya ini karena dia bekerja di ibaratnya di lapangannya itu membawa barang. Jadi barang ini dioper ke sebuah kantor, itu berupa pakaian, bagi-bagi. Jadi mereka berhubungan dengan kantor. Jadi kalau saya jualannya di pasar gitu ya Pak ya, kami orang Medan, kalau merantau jualan paling gitu lah. Tahu-tahu pendek kata suami saya ini ada istri simpanan. Betul ya Pak ya, karena banyak uang ya, kita nggak ngerti, dan masalah keluarga bisa saya tangani. Uang anak sekolah tiap pagi beres saya bikin, saya masakkan, saya berangkatkan, saya sangoni biasa. Jadi karena saya sibuk, saya nggak pernah memperhatikan suami saya ini gerak gitu. Kita nggak ngerti, tahunya dia berangkat dari rumah ya bawa kereta, datang mobil, nanti dia ngantar barang, itu saja ya Pak ya. Nah Ibu ya, ini saya saksikan tunggu luar biasa. Memang laki-laki kalau sudah punya uang, sudah ada berkat sama dia mintanya neko-neko, wes keping bojo. Nah, jadi di situ saya hampir penyakit jiwa saya, karena anak sudah banyak. Saya mau cerai karena orang Medan tidak boleh cerai, walaupun dibilang Tuhan Yesus mengatakan sudah semati, sudah ibaratnya kita yang sudah dipersatukan dengan Tuhan. Saya tidak mau cari laki-laki lain ya saudaraku. Kalau orang lain kan ada, aku balas dendam, aku golek. Saya tidak mau ya saudaraku ya. Tetap anak saya ayomin, saya didik, saya sekolahkan. Ya, masalah bapak walau gimana, suami kita sendiri sejelek-jelek apapun kita harus menghargai ya Bu ya. Kita harus patuh kita sama suami kita. Tapi karena itu saya kadang-kadang menangis setiap malam. Bagaimana Tuhan saya ini? Kok terus-terusan begini? Kok suami kok begini kelakuannya? Sampai saya ngambil mobil dari dealer itu, 1 pertama, 2 sampai 3 Bu. Enggak sombong Bu, dulu saya termasuk
orang kaya Bu. Rumah saya sampai sekarang saya tinggal di Lampung. Dari Medan, Sumatera ke Lampung kan jauh. Perbatasan Lampung dengan Jawa kan sekarang dia bilang Jawa. Gitu? Nah, saya tinggal sekarang. Pendek katanya, saya nggak tahu kalau suami saya, jadi ujuk-ujuk ada anak satu katanya, saya tidak mau ngurus. Terserah kamu. Anakku aja udah banyak. Kamu Pak sudah punya anak, kenapa begitu? Ya aku dimaafin. Aku udah salah. Dia minta ngaku salah, udah terlanjur katanya. Jadi anak itu bagaimana? Anak nggak ada dosa katanya gitu. Mungkin dia curhat sama yang lain atau sama majelis sama siapa ya Pak ya. Karena anak ini nggak bisa lagi karena sudah ada anak. Itu kita nggak tahu kan sudah parah, gitu. Wah, jadi saya di situ hampir saya mau bunuh diri waktu itu ya. Tuhan menyatakan sama saya, jangan sampai itu anak-anakmu dididik sampai besar, sudah besar nanti itu bisa menjadi kaya orang kaya yang terharta yang tak ternilai kalau anak itu udah dirawat. Puji Tuhan ya saudaraku, sudah saya tidak mau lagi masalah anak ini, anak dari dia itu terserah mau coba kemana, saya tidak mau. Anakku aja tak urusin angel, aku bilang gitu. Boro-boro mengurusin anak kamu itu, saya bilang gitu Pak. Saya memang sebenarnya mau, tapi itu ceraikan istrimu, saya bilang gitu. Nah, jadi karena dia ada orang Batak, memang tidak boleh beristri dua, tak boleh. Nah itu mertua saya tetap condong kepada saya sama itu anak-anak saya ini, sayang mereka. Nah sesudah itu pergilah. Itu waktu kami dari Sumatera belum bertingkah bapaknya, sesudah di Lampung ceritanya ini. Jadi mobil itu saya beli juga, orang bawa mobil, orang makan daging, kami makan ikan asin. Tiap datang setoran ada, tapi besok pagi-pagi keluar dari garasi minta uang bensin. Lah kemana? Terus saya kan. Jadi begitu, kalau sudah yang punya tidak ada lagi memperhatikan, anak buah juga ikut bermain. Dibilang ada setoran, nggak ada setoran, jasa kartu dewe. Nah, jadi itu sudah pengalaman betul dari saya. Cuman Tuhan itu baik sama saya, tidak pernah sakit, terus gigih untuk melihat anak saya ayam semua. Saya nggak mau melihat laki-laki yang lain, banyak yang goda. Kamu itu jangan begitu, jangan main-main sama saya. Saya ini anak saya sudah banyak. Aku bilang, iya ibu kan kasihan coba suaminya kok bisa banyak lah namanya orang ya, digosipi mereka. Tapi saya waktu itu di dalam pergumulan saya itu tetap saya berdoa, tabahkan hati saya. Cuman itu saja Bu, tabahkan hati saya. Kalau suami saya tidak, aku bilang lagi dia bertobat, karena sudah sempat punya anak satu, sampai 8 tahun. Jadilah itu kan sekolah, ya puji Tuhan memang. Mereka juga ya nggak tahu, saya juga tidak mau kalau saya di madu itu kan, atau ini kan gelabrak dia. Tapi saya nggak mau. Mungkin bapaknya juga dijaga, jangan sampai ganggu istri saya, mungkin begitu. Nah, jadi sudah itu datanglah ini orang tuanya yang perempuan, bilanglah datang ke rumah saya gini, seperti bersaudara begitulah, minta maaf. Kalau masalah itu Pak nggak ada lah artinya lagi. Sekarang kami dalam rumah tangga bagaimana? Sekarang mau rumah tangga dewe-dewe. Aku bilang begitu. Ya saudaraku ya. Itu sampai sekarang sampai bapak meninggal itu tetap dipakai. Karena kami datang ke sini, saya tinggal di sana. Anak saya semua dukung saya. Tapi tidak mau saya membibitkan bapakmu jahat, bapakmu nakal, kamu itu disengsarakan. Tidak pernah satu kata pun. Hargain bapakmu. Mereka juga saya ayomin. Sekolah kalau sekolah, semampu saya sekolahkan kamu. Sampai kuliah anak saya itu ya. Bisa sampai kuliah. 1, 2 bisa kuliah. Sesudah ini ketiga, 4, kelima nggak sanggup lagi. Tampaklah itu SMA dulu ya. Nah, sesudah SMA ya namanya daripada nganggur kerja tuh. Mereka bekerja lagi di Semarang sini. Di pabrik apa namanya itu yang dekat apa ini loh, Sampukong itu pabrik yang Papros. Iya di Papros, itulah anak saya. 2 di situ sekali masuk. Saya sudah nggak ingat lagi kelihatan bapaknya ini, udah enggak. Paling-paling dia datang ke Jawa sini untuk berkunjung, dia sama anaknya.
Anaknya rindu sama anaknya. Ya udah kalau kamu rindu sama anakmu ya gak apa-apa, saya bilang gitu. Sempat dia sampai nangis batin mungkin karena saya tanyain saya apa, tapi tetap kalau dia datang saya kasih makan sama anak-anak mau keluar. Jadi sedih kok Kak kalau laki-laki nggak bisa ya satu kepala rumah tangga. Kurang apalah sebenarnya ya Pak ya. Tapi saya tetap bertahan. Terus saya menangis. Itu dulu ada mobil juga ceritanya itu dari tangan saya. Karena saya juga ya bagian koperasi. Maaf ya Pak ya, dalam koperasi saya mengadakan koperasi. Jadi ada anak buah saya, dia bagian pakaian. Sebenarnya sudah cepat kami bangun sampai bisa modif. Cuman salah saya, kalau dulu mobil itu jangan dibelikan mobil, belikan tanah. Sampai sekarang jadi, tapi tidak. Gini aja, nanti biar cepat nanti setorannya gini-gini ya, namanya kita juga nggak ngerti tuh, namanya nggak ada yang ngasih solusi. Nah, suami saya juga nakal, karena dia kan sudah punya ini simpanan, nakal dia gimana caranya. Jadi memang kalau suami itu jahat sekali kalau sudah dia punya duit. Ya maaf ya Pak yo, ojo nggak nyinggung sampean ya, bojoku cinta omong. Jadi itulah laki-laki sekarang. Kalau sudah punya duit, sudah ada rumah dia, udah nggak ingat anak, nggak ingat istri. Jadi inilah Bu Esther Lasrami, makanya saya dibawa sama kakak saya ke Surabaya. Saya dimasukkan ke gereja Betani sama anak saya satu yang meninggal itu. Meninggal satu anak saya. Dia mungkin jadi anak lah korban toh. Jadi sebentar dia kadang-kadang sudah lupa ingatan. Saya tidak pernah kasar sama anak saya, melihat gerak-gerik bapaknya mungkin kok bapak saya tidak pernah ini, kok sebentar pulang kok pergi lagi gitu selama berapa tahun lalu. Jadi teringat kami waktu kami nikah, ini tanggal berapa? 30. Inilah hari pernikahan kami, 30 GS. Tetapi saya dibawa ke tempat mertua saya. Suami saya itu yang bawa saya ke sana tanpa permisi. Sesudah itu kami minta maaf kembali sama orang tua saya, ya menyembah begitulah ya, minta maaf karena kami sudah melanggar. Kakak saya masih ada, saya menikah duluan. Sebenarnya nggak boleh kalau orang Batak itu. Nah, inilah riwayat hidup saya Pak, banyak dosa saya. Ya itulah pelanggar kakak. Saya dulu nikah, suami saya begitu, sampai aku bilang apa saya ini kena karma apa gimana? Saya kok bisa kayak gini? Semuanya saya. Ya untung aja puji Tuhan saya bisa nyekolahkan anak Bu, Pak. Kalau nggak bisa anak saya menjadi apa? Ya puji Tuhan lah sampai sekarang saya bisa berangkat ke Yerusalem karena anak saya. Inilah saya banggakan anak saya itu harga seperti mutiara dalam hidup saya, anak saya semuanya. Iya. Tapi beda-beda. Ada yang sirik, ada yang ini dan itu. Kalau satu gini saya kasih, yang satu iya kue, sayang kue, aku rajin sayang katanya. Ini kalau memang anak banyak, nggak sama pikirannya Bu. Di sini juga kita harus berkumpul, berpintar-pintar kita lah kalau kita punya anak itu. Jangan terlalu kita kasih tahu gini-gini, kasih sayang kita sama yang satu. Mereka ini jadi gontok-gontokan. Nah, sudah kamu jangan atur lagi ibu ya. Sama si Mbak Siron, jangan lagi ya, pokoknya kamu sekarang mama bergumul, kamu sudah sembuh, itu pertolongan Tuhan ya, bersyukur sama Tuhan saja. Yang lalu-lalu jangan bikin akar pahit kan, di dalam Pak Anas kan ada akar pahit ini. Iya toh, sikit udah diungkit lagi yang lalu, sikit sudah diungkit yang lalu, itu akar pahit. Iya saya disalahkan. Nah, jadi itu ya masih ada dikit-dikit sampai sekarang, tapi sekarang sudah dia sembuh, dia bersyukur sama Tuhan. Kalau saya dulu nggak sembuh mak, iya ya jadi sekarang juga dia ada di Magelang sana, nanti saya pulangnya nanti sudah hari Minggu saya nanti di gereja sama dia ketemu sama Pak Anas sama Ibu sama Pak ya terserah kalian gimana waktu saya bilang sama saya Siron. Nah, jadi inilah kesaksian saya karena saya terima waktu pernikahan kami pas dibawa di Medan itu di Pematang Siantar kan kita ini apa diserbu banyak kan gitu tuh kan GS ini kan itu disitulah pernikahan kami waktu itu. Aku kelingan sekarang tahu juga sampai bapak kayak gitu kelakuan sama saya, bisa saya sampai segini. Rumah saya di Lampung, saya mau saya jual, saya sempat ngomong sama Pak Mas ya nanti kita datang aja itulah
jadi, bisa sekolah, bisa saya dibawa ke Israel. Ya, puji Tuhan lah. Memang semuanya itu tadi itu buat masalah demi masalah. Sesudah selesai satu yang lagi, satunya lagi. Ya inilah kita minta, kalau kita minta sama Tuhan ya, kita ya memang kita perlu berkat. Yang terlebih dahulu saya minta kesehatan. Kalau kita sehat ya, makan pun enak, taruh sambal ya, nggak usah makan enak-enak lah. Sekarang makan enak juga dari kolesterol, jadi gitu. Itu yang kita minta. Dan ya puji Tuhan lah sama ibu juga ya, perjuangannya sungguh luar biasa, rumah tangganya. Ya saya juga begitu. Kayaknya hari-hari ini yang saya lalui sementara, kayak mimpi. Rupanya umurku wis tua toh. Iya. Wah kok gini ya? Bagaimana ini nanti ini? Padahal itu rumah itu, maksud saya jual nanti saya bagi untuk anak. Ya memang anak saya nggak mau masalah warisan itu, nggak mau gini. Cuman mama kalau masih hidup ya udahlah. Kami ini kalau ini yang satu ini ya, pokoknya bikin usul sendiri-sendiri. Cuman kami tidak mau menyatakan apa. Kami harus siap apa dibilang mama, ya kami urut. Nah itulah kesaksian saya. Ya Pak ya sekalian ya. Ini kesaksian. Bojoku kemudian kucing. Sampai meninggal Pak Bram. Sampai meninggal aku sampai ke Jawa ini. Gara-gara ke Jawa kan anakku sekolah KB. Iya, satu kerja di departemen, satu di bank ini pasar. Nah, sesudah itu karena saya dilihat di sana kan, dilihat bapak kayak gitu, nanti mama ngomong, bunuh diri, kok nggak diri. Bukan karena nggak makan. Nah itu, jadi saya dibaksin. Mak sini aja mak kita hidup. Ya puji Tuhan, anak sekarang gandalan kita. Kalau anak kita bisa kita bina, kita sekolahkan. Uripe awal saya karo anak, karo sapa mbak, ya toh? Ya itulah anak itu baik kita ini kita didik supaya kita bisa tua, mereka yang mengayomi kita. Inilah kesaksian saya. Terima kasih ya Tuhan ya. Ya itulah selama saya berumah tangga. Ini masih separuh itu belum semuanya saya ceritakan. Yang saya di rumah enggak boleh masuk rumah ya. Sudahlah. Betul Bu. Iya. Ngeri sekali. Yang saya pernah saya dobrak dia itu di rumah sudah pernah buka kios. Dia istrinya di dalam itu, saya masuk, saya berobat, saya obong satu kampung kan. Itulah saya. Ya udah jengkel, udah panik. Dia disuruh jual bensin coba. Kan apa enggak? Ya gitu. Waduh ini tidak bisa benar. Sekarang ini ya, memang Tuhan itu sungguh luar biasa. Tetap Tuhan itu ya membela kita begitu benar. Karena saya nggak membela, nggak pernah melakukan curang. Kalau kita melakukan curang, bohong, malah saya malah dibohongin. Jadi Tuhan itu mungkin kasihan sama saya. Tuhan tetap tolong. Malah juga gitu. Ya begitulah ya saudaraku kesaksian saya. Ya sampai sekarang ya puji Tuhan. Ya bisa kita sekutu gini untuk sharing-sharing ya, komunikasi, pengalaman-pengalaman hidup. Ya begitulah saya di sampai sekarang. Saya hidup sama anak. Ya kalau masalah kono gini ya bukannya nggak ada ya, gampang lah itu nanti. Jadi sekarang ini kita perlu mencari Tuhan. Amin. Jangan lagi kita mencari. Terima kasih. Itu bagus. Sudah menikah? Sudah. Oh sudah. Terus ibu punya anak berapa? 6. 6 aja. Setengah rosa. Nanti Iya. kita lanjutkan, kita Iya. sekarang bersyukur kepada Tuhan Iya, ya, betul. karena semua Intinya. karena kebaikan Iya Tuhan. Bu. Yang penting kita kalau ada masalah tetap berharap mengandalkan Tuhan. Betul Bu. Pasti Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan menolong dan akan menyertai setiap proses dalam hidup kita. Mungkin ada lagi yang akan sampaikan. Ya. Saya harus singkat padat jadi berkat. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu. Kalau kamu cek iso ambekan. Sudah ya Pak. Ya ambekan. Intinya. Ambekan. Saya kemarin itu Setelah ambekan apa tuh? jadi kebaktian hotel ya. Itu kan saya agak tidak enak badan tuh Pak. Tapi puji nama Tuhan. Tahu-tahu mah di rumah ayam tidak pulang. Pak, jago nelung itu namanya nelung. Telung
nggak pulang, saya bingung toh. Kok ya ono nggak hilang Pak, nggak pernah pulang. 3 hari ini gimana dulu 3 hari nggak pulang, ini sekarang jagone ngelong nggak pulang. Gimana ya? Tapi rasanya Pak Ade ini kayak rada ora penak. Malah mikir perlu ge ora ono wah. Ayah kamu nopo golek-golek iki ngene darane duwe wong kaya bingung. Itu kan nih. Aku wis pasrah ya. Bali udah juga ora Bali wis masa kudu ora tak dol. Ternyata kelihatan itu enggak jadi jual kasihan. Itu ibu tak kasih tahu tadi. Belum. 3 hari kok enggak pulang kok. Tak dorake itu loh di Berisau kemarin loh Pak, paginya itu malah sama babon lah kurang ajar kayak petik 3 hari enggak kelihatan kok barengan kok netol. Aku coba klien itu bilang kondo wong kulon saya enggak mau, enggak ada dorongan hati, saya enggak mau, enggak ada nuduh mau apa enak ya. Ya saya sudah total ngomong enggak nuduh, cuma enggak kesasaran ayam di sini ya, nek menawa yang gendel titik babon mau gitu jadi, tapi kok enggak ada persiapan hati. Saya tenang aja, biarin. Ternyata siang hari itu kelihatan saya dari sungai. Apa kae ya, pitik ya. Ya ono kae tilek ono. Oh iya Pak, pulang ketemu mau jerune. Oh ceger itu anu tepak. Tinggi gini kabar-kabar Abang sih senengnya apa? Senengnya sing dase kuwi wong sing kadene kerut-kerut ketak. Jumlah ya ora tegel, betul ya ora tekan. Wah kucing mak tadi ki aku jadi proses mbek biji ki aku kudu piye iki. Oh iya ya. Semua itu tidak berarti ya saiki awakku tuas-tuas loro tegang meneh mah repot iki aku. Gara-gara pitekan. Terus saya puji Tuhan, ampuni saya Tuhan sehingga saya sembuh sehat. Sudah ditemokke ayame, saya terima kasih. Ora kok Tuhan tak penemokke nyatane telung dina ora colke kok ngrungokke jangkuk itu kluruke wae ndak anu Pak, ndak dengar, ndak ada ya di mana itu jago itu. Wah, terima kasih sama Tuhan. Aku pulang sekarang tak kurungi, kurang tak belar, tak jol. Ibu tak. Jadi saya kalian saya nyanyi ya. Dijol besok kok. Kasihan kok ngantar. Saya mau nyanyi itu loh. Semua yang kita miliki tidak berarti apa itu. Apa artinya hidup ini? Nah saya sadar tau lah, kayak sakit mah mikir ayam dicoba Pak. Tegang lah, bah bapaknya ikan. Mari kita nyanyi saja. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus ku miliki? Apa artinya kekayaan ini tanpa Yesus ku miliki? Kalau saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya. Semua tidak berarti kalau tanpa Tuhan kami. Jadi semua apa kekayaan apa kekayaan ya. Titik siji tak getuni, tapi ternyata Tuhan bilang gitu. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus ku miliki? Apa artinya hidup ini? Apa artinya kekayaan ini tanpa Yesus ku miliki? Jadi semua yang tidak berarti kalau kita dipanggil Tuhan, kita tinggal semuanya. Nah ini saya sadar Tuhan, puji nama Tuhan.